Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ini kita ingin belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Kini, Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan. Yang pertama, itu ada pembangunan pasar, lalu pembangunan sekolah, pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, dan ada juga pembangunan tempat ibadah. Setiap warga Indonesia berkewajiban mengisi kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing dalam masyarakat. Begitupun kamu sebagai pelajar wajib mengisi kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan peran masing-masing. Cara mengisi kemerdekaan, nah kamu nih harus belajar dengan tekun. Mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti perlombaan, dan mempelajari kesenian daerah. Gunanya untuk melestarikan kesenian yang ada. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, tahukah kamu? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar yang memberikan usulan-usulan dasar negara. Seperti yang kalian lihat, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu 2 hari setelahnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, ini hari terakhirnya sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkannya istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita.
Nah, tadi ya pada tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya itu terdapat Pancasila. Nah, ini adalah 5 asas yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus yang kita pakai sampai saat ini. Oke, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbagai kebudayaan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Tujuannya untuk apa ya? Ya, supaya tidak punah. Lalu bagaimana cara melestarikan kebudayaannya? Oke, ini berikut adalah cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, kamu harus mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Lalu, kita juga harus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Dan juga kita harus mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa. Lalu, mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, tidak mudah terpengaruh dengan masuknya berbagai kebudayaan asing. Nah, kalian tahu nggak sih Pancasila ini memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia? Ini adalah fungsi kedudukan Pancasila. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dan dasar segala aturan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup ini adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga nih, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Fungsi dan kedudukan Pancasila menjadi landasan hidup masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Hal tersebut diperhatikan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang pertama yang kalian ketahui, pasti sudah tahu nih. Ada gotong royong. Gotong royong ini adalah saling membantu secara sukarela. Lalu ada juga musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, budaya khas Indonesia adalah toleransi, bersikap rukun dan damai dalam perbedaan. Ini merupakan cara bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang. Yang pertama, kamu harus menghormati dan menghargai sesama teman. Lalu, kamu juga harus menolong teman tanpa membedakannya. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Ini merupakan cara bersikap terhadap teman ya. Oke, sekarang kita ke tugas. Boleh di screenshot dulu. 1, 2, 3. Tugasnya tulis di buku tulis ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi hari ini. Berharap apa yang disampaikan dapat kalian mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.